Dalam suasana panggung Dangdut Akademi 7 yang biasanya penuh sorakan meriah, malam result show top 8 justru berubah drastis ketika nama Robby Jakarta diumumkan menjadi peserta yang harus mengakhiri perjalanan kompetisinya. Sebagai reporter yang menyaksikan langsung dari Studio 5 Indosiar, saya melihat bagaimana ekspresi penonton seketika membeku. Tak ada yang menyangka, peserta dengan konsistensi performa stabil ini justru menjadi korban eliminasi. Keputusan juri muncul setelah musyawarah panjang usai 2 putaran penampilan, dan meski seluruh prosedur terlihat jelas di panggung, terasa sekali ada udara canggung yang menggantung di studio. Komentator di media sosial tak kalah heboh. X, TikTok, hingga grup Facebook fans DA7 dipenuhi pertanyaan serupa, mengapa Robby? Sebab dari pantauan kami, penampilannya malam itu berjalan rapi, penuh karakter, dan juri pun sebelumnya memberikan komentar positif. Namun ketika amplop keputusan dibuka, nama Robby tetap disebut sebagai akademia yang harus pulang. Inilah momen yang langsung memantik gelombang kontroversi di dunia maya. Analisis penampilan Robby, layak lolos tapi kenapa gugur? Sebagai reporter, saya mengikuti jejak performa Robby sejak tahap audisi, dan harus diakui bahwa peserta asal Jakarta ini dikenal memiliki karakter vokal yang kuat, stabil, dan khas. Di babak top 8, Robby tampil dengan kontrol suara yang rapi, teknik pernapasan yang matang, serta pembawaan panggung yang penuh percaya diri. Para juri bahkan sempat memuji penghayatannya. Sentuhan emosionalnya di lagu pilihan tampak menyatu dengan musik. Secara teknis, Robby tidak terlihat memiliki kesalahan fatal. Tak ada lirik yang meleset, tak ada pitch yang benar-benar mengganggu. Bahkan dari sisi ekspresi panggung, Robby mampu menarik perhatian penonton tanpa gimmick berlebihan. Namun, justru disinilah tanda tanya besar itu muncul. Banyak pengamat musik dangdut, termasuk beberapa mantan kontestan senior, mempertanyakan keputusan juri karena tidak sinkron dengan kualitas penampilan malam itu. Singkatnya, jika parameter penilaian murni soal performa, Robby terlihat sangat layak masuk ke top 7. Tetapi realitanya berbicara lain, memunculkan spekulasi mengenai faktor non-teknis yang mungkin mempengaruhi keputusan. Virtual gift, penyelamat banyak peserta, tapi tidak untuk Robby. Salah satu elemen yang paling menentukan di babak-babak akhir DA7 adalah perolehan virtual gift. Sistem ini sudah sering menjadi penyelamat bagi peserta saat performa mereka tidak terlalu kuat, namun dukungan fans justru luar biasa. Namun, sayangnya bagi Robby Jakarta, perolehan gift malam itu berada di posisi aman, tapi tidak cukup tinggi untuk menjadi tiket lolos otomatis. Berbeda dengan Shakira Sidrap yang memuncaki gift, atau Mila Bogor yang diselamatkan oleh juri berkat nilai solid ditambah dukungan fanbase yang militan. Robby berada di posisi tengah, tidak buruk namun juga tidak menonjol. Dari pantauan ruang kontrol, grafik gift Robby naik turun namun tidak pernah menyentuh puncak. Inilah yang memicu pembicaraan. Sebagian fans berpendapat bahwa juri semestinya mempertimbangkan konsistensi penampilan Robby sejak awal, bukan hanya angka gift satu malam. Tetapi sistem tetap berjalan seperti regulasi yang sudah ditetapkan. Pada akhirnya, virtual gift yang sering dianggap penyelamat justru tidak cukup kuat untuk mempertahankan Robby di kompetisi malam itu. Saat Ati Kodong turun gunung, komentar pedas yang mengguncang fans. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok Ati Kodong, diva dangdut asal Sulawesi Selatan yang dikenal dengan komentar tajam namun jenaka, ikut buka suara setelah mendengar kabar tersenggolnya Robby. Dalam sebuah unggahan live di media sosial, Ati menyayangkan keputusan juru secara terang-terangan. Dari analisisnya sebagai penyanyi profesional, Robby punya teknik vokal matang dan karakter khas yang justru menjadi modal besar di kompetisi dangdut. Saya lihat ada peserta lain yang lebih layak keluar, ujar Ati, kalimat yang langsung meledakkan kolom komentar. Sebagai reporter, saya mengamati bagaimana pendapatnya langsung menjadi amunisi baru bagi para fans Robby. Banyak yang merasa suara Ati mewakili kegundahan mereka. Namun di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa komentar Ati bisa memperkeruh suasana dan menurunkan kredibilitas juri. Terlepas dari pro dan kontra,
Satu hal pasti, komentar Ati Kodong langsung menjadi trending, memperluas tensi drama yang terjadi di panggung DA7. Ketegangan juri, apa yang terjadi di balik musyawarah mereka? Jika dilihat dari panggung, musyawarah juri malam itu tampak hanya berlangsung sekitar 1 menit. Namun, sumber internal yang berhasil kami hubungi mengkonfirmasi bahwa diskusi mereka sebenarnya cukup panas dan berlangsung lebih lama di ruang kontrol sebelum dipersingkat untuk kebutuhan live. Juri harus mempertimbangkan 3 aspek: kualitas vokal, stabilitas performa, dan kontribusi GIF. Dalam analisis mereka, ada peserta yang tampil sangat baik namun GIF rendah, ada pula yang tampil cukup namun GIF tinggi. Robby berada di posisi abu-abu, bagus namun tidak terbaik, mendapatkan GIF namun tidak dominan. Keputusan akhirnya jatuh pada pertimbangan keseluruhan perjalanan Robby yang dinilai masih belum sekuat beberapa peserta lainnya. Namun, sebagai reporter, saya melihat jelas bagaimana suasana juri setelah keputusan diumumkan. Ada ekspresi berat di wajah mereka, terutama Soimah dan Dewi Persik, seolah mereka menyadari bahwa keputusan ini akan menuai pro kontra. Dan benar saja, kontroversi langsung membesar dalam hitungan menit. Dari TikTok hingga grup FB, semua ikut turun gunung. Sebagai reporter yang memantau langsung pergerakan media sosial beberapa menit pasca pengumuman eliminasi, saya menyaksikan bagaimana mesin digital Indonesia benar-benar terbakar. Di TikTok, ribuan video reaksi muncul dalam waktu kurang dari 1 jam. Potongan wajah Robby ketika dirinya disebut sebagai peserta tersenggol menjadi salah satu konten terpopuler malam itu, diiringi musik melankolis dan caption dari para fans seperti "Robby layak lolos, ini keputusan paling kontroversial, hingga DA7 makin tidak bisa ditebak." Di Facebook, grup-grup besar seperti fans DA7 Indonesia, pendukung dangdut nasional, hingga komunitas pecinta vokal Rial menyulut diskusi panjang. Komentar netizen terbelah menjadi 3 kubu besar, pendukung Robby yang merasa juri tidak adil, fans peserta lain yang menganggap keputusan sudah tepat, dan pihak yang mencoba netral, sembari menganalisis sistem GIF dan kualitas vokal secara objektif. Bahkan di X Twitter, tagar #RobbyJakarta, #DA7 kontroversial, dan #SaveRobby menembus trending nasional. Dari pantauan kami, akun-akun besar turut meramaikan perdebatan, termasuk beberapa selebritas dangdut yang menuliskan opini pribadi mengenai fairness kompetisi. Lonjakan interaksi ini menunjukkan satu hal, apapun alasan juri, keputusan eliminasi Robby telah menjadi salah satu kejutan paling besar di musim DA7 ini, dan reaksi netizen memperkuat bahwa kasus ini bukan sekedar eliminasi, tetapi fenomena digital yang mengguncang komunitas dangdut. Sikap Robby tetap rendah hati di tengah badai kritik dan sorotan. Sebagai jurnalis yang mengikuti perjalanan Robby sejak tahapan audisi, saya bisa melihat dengan jelas bagaimana sikap rendah hati menjadi ciri khas peserta asal Jakarta ini. Dan sikap itu kembali terlihat ketika dirinya menjadi pusat kontroversi setelah tersenggol di babak top 8. Saat diwawancarai setelah result show, Robby tetap menunjukkan ketenangan meski matanya jelas berkaca-kaca. "Saya terima keputusan juri dengan lapang dada. Terima kasih atas dukungan semuanya," ucapnya, sebuah jawaban yang kontras dengan kehebohan netizen dan komentar pedas beberapa publik figur. Sikap tenang Robby justru membuat publik makin bersimpati. Banyak netizen yang menilai bahwa kerendahan hatinya itulah yang membuat mereka semakin yakin bahwa ia tidak layak tersenggol. Dari pantauan kamera di backstage, Robby terlihat memeluk beberapa peserta lain sambil mengucapkan selamat atas kelolosan mereka. Valen dari Pamekasan bahkan sempat menepuk bahunya, memberikan dukungan moral yang terekam jelas oleh kamera behind the scenes. Sikap dewasa Robby di tengah badai kontroversi ini menunjukkan kedewasaan mentalnya sebagai seorang entertainer, sekaligus mempertegas bahwa ia memiliki kelas tersendiri di luar panggung kompetisi. Tidak heran jika banyak komentar di media sosial yang berbunyi, justru karena tersenggol, makin kelihatan kualitas hati Robby. Peta persaingan top 7 berubah total setelah Robby tersingkir.
Eliminasi Robby Jakarta ternyata tidak hanya berdampak pada emosi penonton dan netizen, namun juga langsung mengubah dinamika persaingan di top 7. Berdasarkan analisis kami sebagai tim liputan Indo Hot News, Robby adalah peserta dengan portofolio performa paling stabil di antara pria yang tersisa. Tanpa dirinya, komposisi gender kini lebih didominasi oleh peserta wanita yang dikenal punya basis gift kuat seperti Shakira Sidrap, Mila Bogor, dan Tasya Tangerang Selatan. Bagi peserta pria seperti Arbil Asahan dan Valen Pamekasan, hilangnya Robby membuka peluang lebih besar, namun juga menambah tekanan untuk tampil lebih baik karena kini ekspektasi publik dialihkan kepada mereka. Banyak pengamat dangdut menilai bahwa top 7 akan menjadi pertarungan antara kekuatan teknik vokal dan kekuatan fansbase. Shakira dan Mila dominan di statistik gift, sementara Mutia Bone Bolango punya cengkok kuat yang sering mencuri perhatian juri. Tapi tanpa Robby, pertarungan vokal karakter maskulin kini hanya dipegang dua nama, Valen dan Arbil. Hal ini membuat prediksi eliminasi berikutnya semakin liar. Beberapa fans menyebut Arbil sebagai peserta paling rawan, sementara lainnya menilai Tasya yang memiliki pola naik turun. Singkatnya, kepergian Robby bukan hanya kehilangan bagi penggemarnya, tetapi juga merombak total strategi, ritme, dan atmosfer kompetisi di panggung DA7. Ketegangan antara fans, perang opini yang tidak terhindarkan. Sebagai reporter yang sudah berkali-kali meliput drama kompetisi talent show, saya melihat fenomena yang sama terjadi lagi setelah tersenggolnya Robby, pecahnya perang opini antar fans. Grup WhatsApp komunitas daerah, fanbase Instagram, hingga forum anonim seperti Dangdut Lovers ID tiba-tiba menjadi arena debat. Pihak pendukung Robby menilai bahwa eliminasi ini adalah keputusan paling kontroversial sepanjang top 8. Mereka mengunggulkan argumen bahwa kualitas vokal Robby jauh di atas beberapa peserta lain yang masih bertahan. Di sisi lain, fans peserta lain membalas dengan mengatakan bahwa setiap musim DA memang memiliki kejutan dan keputusan juri tidak bisa sepenuhnya diukur dari satu malam saja. Ada pula fans yang menilai bahwa gift-lah yang sebenarnya menjadi indikator paling fair. Perdebatan semakin panas ketika beberapa akun fanbase besar mengunggah grafik performa dan gift, mencoba membuktikan bahwa Robby layak atau tidak layak tersengkol. Bahkan, beberapa seleb TikTok ikut mengomentari, membuat situasi menjadi lebih kompleks. Sebagai jurnalis, kami melihat bagaimana kontroversi ini memperluas jangkauan tema dangdut ke mereka yang biasanya tidak mengikuti DA7. Artinya, terlepas dari dramanya, nama Robby kini semakin besar. Tetapi, perang opini ini juga memperlihatkan satu hal. Persaingan DA7 bukan sekadar suara dan nada, melainkan fanbase, emosi, dan identitas daerah yang ikut berperan besar dalam membentuk arus perdebatan. Kontroversi ini belum berakhir, justru baru dimulai. Dari rangkaian drama yang terjadi sejak babak top 8 diumumkan, dari komentar pedas Ati Kodong, reaksi netizen, hingga perubahan dinamika kompetisi top 7, satu hal yang dapat kami simpulkan sebagai reporter adalah kasus tersenggolnya Robby Jakarta bukan hanya sebuah eliminasi biasa. Ini adalah titik api yang membuka percakapan besar tentang sistem penilaian, kontribusi virtual gift, dan objektivitas juri dalam Dangdut Akademi 7. Kontroversi ini memicu diskusi nasional dan meningkatkan rating acara secara drastis. Tetapi, lebih dari itu, cerita ini memberi ruang bagi fans untuk bersuara, bagi penonton untuk mengkritisi, dan bagi kompetisi untuk memperlihatkan bahwa tidak ada yang benar-benar aman di babak akhir DA7. Bagi Robby sendiri, tersingkirnya ia dari panggung DA7 bukan akhir dari karirnya, justru awal dari babak baru yang lebih besar. Banyak fans berharap ia mendapatkan wildcard atau bahkan kontrak khusus dari Indosiar seperti kontestan-kontestan legendaris sebelumnya. Karenanya, drama ini belum selesai. Apa yang terjadi malam ini hanya membuka lembaran baru dari perjalanan panjang industri dangdut modern, dan kami sebagai reporter akan terus mengikuti setiap perkembangan, memastikan penonton tetap mendapatkan laporan akurat dan lengkap dari balik panggung hingga puncak grand final nanti.